Oke, saat ini kita akan mempelajari salah satu bentuk kalimat yang namanya simple past tense, salah satu bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Simple past tense ini adalah salah satu suatu kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah peristiwa yang terjadi di waktu lampau. Sehingga pada saat dinyatakan sekarang, peristiwanya itu sudah tidak terjadi lagi. Sehingga kalau kita buat garis waktu seperti biasanya, bahwa kita membicarakannya di sini dan peristiwanya terjadi di waktu lampau. Pada saat sekarang terjadi diucapkan, sekarang tidak terjadi lagi. Semacam itu. Nah, dalam bentuk kalimat ini, simple past tense yang merupakan salah satu bentuk lampau tadi memiliki pola kalimat yang seperti yang dulu kita bahas. Kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, atau nanti bisa ditambahkan dengan adverb. Nah, pada saat ini kita akan fokus dulu pada bentuk kalimat yang berdasarkan dari predikatnya. Pada bentuk predikatnya, nanti kita akan mengenal seperti yang dahulu kita bahas, yaitu untuk kalimatnya yang berbentuk nominal dan juga kalimat yang berbentuk verbal. Dua kalimat ini. Kalimat nominal yaitu kalimat yang predikatnya selain kata kerja, selain verb. Bisa itu berbentuk adjektif atau kata sifat, bisa berbentuk adverb atau keterangan atau yang lain. Pokoknya selain kata kerja. Sedangkan verbal yaitu kalimat yang predikatnya kata kerja atau verb. Nah, kita akan membahas dulu untuk simple past tense ini yang bentuknya verbal, yang nominal dulu. Pada bentuk kalimat nominal ini, kita akan menggunakan yang namanya to be. To be. To be nanti akan seperti yang sudah kita bahas seperti yang dahulu, bahwa to be itu terletak setelah subjek di sini, sebelum predikat. Nah, untuk simple past tense ini, to be yang digunakan itu ada dua, yaitu was dan were. To be was dan to be were dalam penggunaannya kita berpatokan pada subjeknya, subjek yang di depannya. Kalau was itu digunakan oleh subjek I, she, he, it, dan singular atau tunggal. Sedangkan untuk were ini digunakan untuk yang berbentuk jamak, antara lain you, we, they, dan plural atau jamak. Nah, sekarang kita lanjutkan setelah kita tahu antara to be yang digunakan dan bentuk kalimatnya. Sekarang kita harus kita pelajari selanjutnya, yaitu bagaimana membentuk pola ini dalam bentuk simple past tense dalam bentuk nominal. Ingat ya, kita akan bahas tentang nominal dulu. Selanjutnya pada bentuk kalimat nominal, bentuk kalimat positif, maka nanti kita akan membuat jadi subjek dilanjutkan dengan to be, dilanjutkan dengan predikatnya. Contoh, saya seorang siswa. Menjadi saya, ini adalah I di sini memiliki to be was. Maka di sini setelah I mengganti was, seorang siswa, a student. Dari kalimat ini kita akan mengetahui bahwa dia bukan siswa lagi, karena dari ini bentuknya adalah melampau. Dia menggunakan was. I was a student. Contohnya lain yaitu menggunakan jika mengatakan kamu seorang pemain sepak bola. Kamu, you di sini menggunakan to be were. You were seorang pemain sepak bola, a football player. Nah, di sini kalian bisa lihat antara perbedaan antara I
menggunakan to be was, you menggunakan to be were. Jika bentuknya kalimatnya ini adalah kalimat positif. Kalimatnya jika bentuknya kalimat negatif, maka seperti biasa, yaitu kalimat negatif itu ada not, ciri khasnya not. Di mana letaknya? Not ada di belakang to be. Menjadi subjek, setelah subjek ada to be, setelah itu ada not, setelah itu ada predicate. Contohnya, saya bukan seorang siswa. Menjadi I was not a student. Kamu bukan seorang pemain sepak bola. You were, ingat ada not setelahnya, not a football player. Ya, saya sampai sekarang sampai di sini sudah jelas bagaimana cara meletakkan not dan berapa kalimat-kalimat negatif ini ada not setelah to be. Ingat, kamu bisa lihat bedanya antara bentuk positif dan bentuk negatif. Sekarang kalau sudah, kita lanjutkan bentuk interrogatif atau bentuk tanya. Ingat, bentuk tanya adalah to be di depan subjek. Sehingga pola kalimatnya yaitu to be, subjek, predicate, terus question mark atau tanda tanya. Ingat, jangan sampai lupa ya. Coba kita rubah menjadi dari kalimat yang tadi, saya seorang siswa, menjadi apakah saya seorang siswa, menjadi was, ya, di depan subjeknya adalah I, was I a student, question mark. Selanjutnya, apakah kamu seorang siswa, menjadi to be-nya dulu yaitu were, selanjutnya adalah subjeknya you, terus predikatnya adalah seorang, bukan seorang siswa tapi seorang pemain sepak bola, a football player, question mark. Oke, sampai di sini untuk materi simple past tense bentuk nominal. Oke, selamat mencoba. Saya ulangi lagi. Tolong kamu dalam memperhatikan, di sini ada bentuk-bentuk polanya, ya, sama seperti yang dulu pada bentuk kita mempelajari simple present tense. Hanya di sini yang menggunakannya, perbedaannya dengan simple present tense adalah penggunaan to be-nya ini. Was, were. Hanya dua, was dan were. Ingat, was digunakan oleh subjek I, she, he, it, singular atau tunggal. Sedangkan were digunakan oleh you, we, they, plural atau jamak. Oke, terima kasih.